Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi. kami akan menjelaskan hasil tugas besar kami yang kami terdiri dari saya Zenio Rama Haikal. Saya Dan Tentoro. Saya Danendra Diaulisan. Ya, berikut merupakan presentasi dari tugas besar kami yang telah kami kerjakan. Pertama, ada pengertian dari dasar-dasar teori, yaitu topologi jaringan, yang merupakan metode yang digunakan agar bisa menghubungkan komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun kabel. Yang kedua ada IP address, merupakan sebaris angka yang dimiliki setiap komputer atau ponsel dan lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka yang berada di perangkat dan digunakan untuk menghubungkan satu sama lain. Kemudian table routing merupakan table yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung, directly connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung, remote network. Table ini juga berisi informasi bagaimana cara tersebut mencapai suatu network. Next. Untuk yang selanjutnya ada subnetting. Nah, subnetting yaitu proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Untuk yang selanjutnya ada MAC address. MAC address merupakan media access control address, merupakan alamat fisik sebuah antarmuka jaringan yang sifatnya unik dan berfungsi sebagai identitas bagi perangkat tersebut. Yang selanjutnya ada VLSM, merupakan teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Next. Untuk perangkat yang digunakan itu ada Cisco Packet Tracer. Next. Untuk soalnya dalam tugas ini kami mendapatkan soal set 1 yang dimana sebuah perusahaan terdiri dari terdiri dari 4 buah divisi, di mana sebuah divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari divisi accounting, terdiri dari A PC host, divisi technical terdiri dari B PC host, dan gedung kedua terdiri dari divisi public relation, terdiri dari C PC host, dan divisi marketing terdiri dari D PC host. Next. Dan karena kita mendapatkan soal 1, untuk yang A itu membutuhkan 7, B itu membutuhkan 20, C membutuhkan 18, dan D membutuhkan 32, dan totalnya ada 77. Setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan gedung 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24 dengan metode perhitungan VSLM. IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat digunakan di subnet terakhir hasil perhitungan. Berikut merupakan topologi yang kami gunakan. Ini topologi tree. Kelebihan dari topologi ini yaitu memiliki jaringan yang lebih besar jika dibandingkan dengan jenis jaringan lainnya, mempunyai akses yang segera atau yang cepat, dan memiliki manajemen data yang baik. Untuk subnettingnya, hitungan VLSM table, yang dimana kita memiliki 4 divisi dan 3 jalan dari gedung 1 ke core, gedung 2 ke core, dan gedung core ke web server. Untuk marketing itu membutuhkan jumlah host 32, technical 20, public relation 18, accounting 7, dan sisanya 2. Kita bisa lihat untuk menentukan prefix ini, kita bisa lihat dari jumlah host. Untuk yang pertama misalkan marketing membutuhkan jumlah host 32. Kita lihat di tabel prefix, itu yang mendekati 32 tetapi harus melebihi, jangan yang mengurangi. Jadi di sini ada /26 prefixnya. Dari /26 ini memiliki IP network address-nya itu
Yang digunakan itu yang pertama IP mayor. Terus untuk IP subnet masknya kita bisa lihat di sini ada 255, 255, 255, 192. Untuk IP address usable range-nya itu dari 192, 168, 10, 1 sampai 192, 168, 10, 62. Kenapa 62? Karena usable host-nya ada 62, jadi kita makan aja. Dan IP broadcast-nya itu dari 192, 168, 10, 63. Begitupun selanjutnya di technical, itu jumlah hostnya ada 20. Kita lihat di tabel prefix-nya ini, yang mendekati 20. Itu ada /27. Itu sama selanjutnya, melanjuti IP broadcast yang sebelumnya, yaitu 192.168.10.64, dan IP subnet mask-nya, itu kita bisa lihat di tabel prefix. Itu ada 255, 255, 255, 224. Untuk IP address usable range-nya itu ada dari 192.168.10.65 sampai 198.168.10.94. Untuk IP broadcast-nya 192.168.10.95. Begitupun dengan yang lainnya sampai accounting itu 192.168.10.143 untuk IP broadcast-nya. Untuk R gedung 1 dan core ini sama untuk melanjutkan. Jumlah hostnya membutuhkan 2. Nah, 2 di sini kita bisa lihat di tabel prefix yang mendekati. Itu ada /30. 30 berarti 192, 168, 10, 144 meneruskan dari yang accounting sebelumnya. IP subnet mask-nya itu ada 255, 255, 255, 252. Dan IP address usable range-nya itu ada dari 192, 168, 10, 145 sampai 192, 168, 10, 146. Dan IP broadcast-nya 192, 168, 10, 147. Begitupun sampai Aircore web server itu ada di 192, 168, 10, 155. Next. Sebelum ditutup, saya akan menjelaskan demo model paket tracernya. Nah, jadi di sini sudah kami buat model paket tracernya, yaitu tadi topologi juga udah dijelasin, itu topologi tree. Nah, untuk demo selanjutnya mungkin kita bakal ngecek IP dan subnetnya masing-masing PC ini apakah sudah sesuai dengan tabel VSM atau belum. Yang pertama mungkin kita bakal cek di PC akunting A. Di sini IP-nya digunakan alamat IP-nya itu 192.168.10.130 dan subnet masknya 255.255.255.240. Untuk default gateway-nya itu 192.168.10.129. Kita cek lagi di tabel VLSM buat untuk bagian akunting. Nah, untuk akunting di sini IP address yang bisa digunakan yaitu 192.168.10.129 sampai 192.168.10 sampai 1.142. Nah, untuk penggunaan IP ini, IPv4 address kita menggunakan +1 dari default gateway. Default gateway itu IP yang digunakan yaitu 192.168.10.129. Nah, untuk +1-nya itu kita menggunakan 130 untuk accounting. Kita close saja. Untuk PC selanjutnya aturannya sama. Kita lihat yang accounting B. Untuk yang accounting B itu kita menggunakan 192.168.10.131. Nah, ini juga untuk default gateway-nya juga sama seperti di tabel ini. Jadi kita untuk default gateway itu kita menggunakan IP yang pertama ada di sini, yang range pertama ini. Nah, untuk IP IPv4-nya kita menggunakan +1 dari IP awal tersebut. Terus buat next ke technical A. Untuk technical A juga sama aturannya.
IPv4 address-nya itu 192.168.10.66. Kemudian subnetnya 255.255.255.224. Kemudian ada default gateway-nya di sini 192.168.10.65. Bisa kita cek lagi tabel VLSM-nya. Kalau technical itu sama. Jadi technical itu untuk IPv4-nya kita menggunakan 10.66. Kita lihat di sini. Nah, di sini kan ditulis 192.168.10.65. Ini untuk di gateway, kemudian untuk IPv4-nya kita menggunakan plus 1 dari default gateway ini yaitu 66 tadi. Jadi cek lagi. Di sini sudah sama, kemudian subnetnya juga sudah sama, 255.255.224 untuk divisi teknikal. Coba kita lanjut ke teknikal B. Aturannya juga tetap sama untuk setiap IP configuration dan subnet mask. Di sini kita menggunakan 192.168.10.67. Untuk default gateway juga sama, kemudian untuk subnet juga sudah sama tadi sebelumnya 255.255.255.224. Ini kita close saja. Kemudian coba kita sekarang cek di public relation yang C di gedung 2. Di sini IP-nya 192.168.10.98. Kemudian untuk subnetnya 255.255.255 dan .224. Untuk default gateway-nya itu 192.168.10.97. Aturannya sama, kita menggunakan IP yang di awal untuk gateway, terus plus 1 untuk IPv4 address-nya untuk bagian public relation ini yang ada di sini. Terus bisa dilanjut lagi ke bagian kurang lebih untuk public relation D nanti ini bakal ditambah jadi 99, kemudian default gateway-nya tetap sama, kemudian subnet mask-nya juga sama. Bisa kita lihat lagi nanti. Nah, ini untuk public relation D yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Nanti IPv4 address itu plus 1. Jadi tadinya untuk yang C itu 98, untuk yang D itu 99. Dan untuk default gateway dan subnet mask itu tetap sama 255.255.255.224. Kita bisa cek di yang marketingnya, marketing C. Cuman agak lama. Untuk marketing C, kita menggunakan IPv4-nya itu 192.168.10.2. Untuk subnet mask-nya itu 255.255.192. Dan default gateway-nya itu 192.168.10.1. Kita lihat lagi di perhitungan VLSM tabel kita. Untuk bagian marketing itu IP-nya sudah sesuai. IP address itu range-nya dari 192.168.10.1 hingga 192.168.10.62. Nah, untuk gateway-nya kita selalu menggunakan IP yang pertama, 10.1. Kemudian untuk IPv4 address kita menggunakan plus 1 dari default gateway yaitu 10.2. Dan subnet-nya juga sudah sesuai yaitu 255.255.255.192. Kemudian kita cek lagi untuk marketing D-nya. Nah, untuk marketing D, kita lihat lagi IP-nya. Aturannya juga sama. IPv4 kita plus 1 dari IP sebelumnya, itu tadi kan 10.2. Ini untuk yang D itu 10.3. Kemudian untuk subnetnya itu di belakangnya 192. Untuk default gateway-nya juga sama 10.1. Sesuai dengan tabel VLSM. Selanjutnya mungkin bisa lihat di router. Nah, untuk router di sini
ada dilihat kan ada fast Ethernet 00, fast Ethernet 1010, kemudian ada fast Ethernet 60. Nah, ini untuk di port fast Ethernet 00 itu ada IP 192.168.10.65/27. Nah, untuk di 00 ini kita lihat portnya. Nah, untuk 00 ini terhubung ke technical. Coba kita lihat lagi apakah IP-nya sudah benar. Oh, tadi yang 65 ya. Berarti yang ada di technical B. Nah, ini default gateway-nya kan 192.108.10.65. Sudah sesuai dengan yang terdaftar di port router pertama ini. Kemudian untuk yang technical A juga sama. Default gateway-nya juga 192.168.10.65. Ini membuktikan bahwa divisi teknikal sudah terhubung ke router gedung 1. Kemudian kita cek lagi untuk yang port ini. Port 10. Port 10 di sini terdaftar IP-nya 192.168.10.129. Kita cek untuk default gateway di Akuting A. Itu. Nah, untuk Akuting A ini default gateway sudah sesuai ya 192.168.10.129. Sesuai yang terdaftar di router. Untuk PCB-nya juga harusnya sama. Kita cek lagi. Untuk yang B itu sama, yaitu 192.168.10.129. Kita close aja. Nah, terus untuk yang di port ini FA/6/0 itu terhubung ke router core. Kita lihat lagi untuk default gateway-nya buat yang router core ini, yang terhubung ke router core. Itu 192.168.10.145/30. Nah, untuk yang di sini, untuk yang ke arah core router 1 dan router core itu IP-nya itu 145 dan 146. Ya, karena sesuai dengan tabel VLSM yang di sini yaitu router gedung 1 dan router core itu IP bisa digunakan itu 1.145 sampai 1.146. Berarti untuk router gedung 1 dan router inti sudah terhubung. Kemudian kita cek di divisi selanjutnya itu di gedung 2. Di sini di router ini terdaftar IP-nya yaitu coba sebentar. IP-nya yaitu 192.168.10.149. Kemudian ada 192.168.10.97. Kemudian ada 192.168.10.1. Sekarang kita cek dulu yang marketing, apakah sudah sesuai dengan IP yang terdaftar di sini. Nah, untuk marketing, gateway-nya sudah terdaftar di router, yaitu tadi 192.168.10.1. Untuk yang marketing D-nya juga sama, di sini default gateway-nya 192.168.10.1. Close saja. Terus kita lihat portnya apakah sudah sesuai. Portnya di sini 6/0 ya.
Nah, itu sudah terdaftar ya dengan benar. Kalau gateway dari marketing itu terdaftar di port 6/0 dengan IP 192.168.10.1. Kemudian untuk yang terhubung ke divisi public relation, kita lihat portnya. Portnya itu 1/0. Untuk gateway-nya kita lihat default gateway-nya di public relation D. Nah, di sini default gateway-nya terdaftar 10.97. Sekarang kita lihat lagi di routernya. Itu terdaftar 192.168.10.97 di port F1/0 atau Fast Ethernet 1/0. Sudah benar untuk default gateway-nya. Dan untuk public relation juga kurang lebih sama karena gateway tiap divisi itu pasti sama, tidak ada yang berbeda karena menggunakan satu router yang sama. Kita sekarang langsung cek aja ke hubungannya ke router core. Di sini terdaftar Fast Ethernet 192.168.10.149. Untuk yang di router core itu kita lihat portnya dulu. Port yang terhubung. Di sini /0 sama /0. Kita lihat di situ /0 Fast Ethernet 0/0 itu nilai IP belakangnya itu 10.150. Dan untuk yang di gedung 2 ini nilainya itu 149. Jadi sudah sesuai dengan tabel VLSM juga. Kalau hubungan antara router gedung 2 dengan router core itu IP yang bisa digunakan yaitu 192.168.10.149 sampai 192.168.10.150. Sekarang coba kita cek di yang terakhir yaitu core dan web server. Yaitu IP yang bisa digunakan dari range 192.168.10.153 sampai 154. Ini sesuai dengan ketentuan dengan menggunakan IP address yang terakhir. Kita cek aja buat di sini. Untuk portnya dulu deh. Portnya itu /0 ya. F1/0 buat di router. Untuk di router itu 1/0 IP-nya 192 sebentar 192.168.10.153. Kemudian dari server untuk router itu 192.168.10.154. Sudah sesuai dengan IP VLSM yang terakhir ini, yaitu 192.168.10.154. Sekian untuk penjelasan IPv4. Untuk selanjutnya yaitu kita akan coba tes ping PC ke antar divisi, kemudian PC ke gateway atau router, kemudian ke web server juga, kemudian kita bakal coba demo ping ke gedung sebelah dan divisi yang ada di sini juga. Kita langsung aja ke coba pingnya untuk antar divisi dulu. Di sini antar divisi sudah sukses. Coba kita ke router, juga udah sukses juga. Bisa dilihat ya udah sukses juga. Kemudian kita coba yang akuntingnya. Udah sukses juga. Nah, di sini juga udah sukses. Sekarang kita coba untuk ping routernya ke PC, salah satu PC. Udah sukses untuk ke teknikal. Kemudian ke akunting. Juga udah sukses. Sekarang coba kita ping PC divisi ini ke router core. Sini juga udah sukses ya untuk ke router core. Kemudian untuk teknikal A juga kita coba ke router core-nya. Di sini juga udah sukses.
Nah, sekarang coba untuk yang di gedung 2 ini, kita coba ping antar divisi dulu. Sini juga udah sukses ya, antar divisi udah. Kemudian marketing. Ini sudah sukses juga. Kemudian coba ping ke routernya. Sini udah sukses juga untuk public relation. Sukses lagi. Kemudian untuk yang marketing. Sebentar, ini apa? Oh, salah. Maaf, ini ke router harusnya. Nah ya, udah sukses juga ke router. Terus ini juga kita coba lagi ke router. Nah ini juga udah sukses semua untuk divisi ini. Untuk router coba kita ping ke salah satu divisi. Udah sukses untuk marketing. Kemudian untuk router 2-nya juga ke public relation. Itu juga udah sukses juga. Sekarang coba kita public relation divisi public relation ini kita coba ping ke router 4 yang ada di sini. Ini juga udah sukses juga. Untuk yang public relation D juga udah sukses. Kemudian yang marketing C-nya kita coba cek ke sini. Udah sukses juga buat marketing. Untuk marketing D di sini juga udah kebaca juga sukses. Sekarang kita coba seberang antar gedung 1 dan gedung 2 berbeda divisi. Yaitu dimulai dari accounting A ke public relation. Kita coba dulu. Di sini juga udah sukses ya antara accounting dengan public relation. Kemudian coba kita technical dengan marketing. Di sini juga sukses dengan marketing, technical dengan marketing. Sekarang kita coba PC accounting B ke web server. Di sini juga sukses accounting ke web server. Sekarang coba kita ke technical B, kita ping ke web server. Di sini juga udah sukses juga technical dengan ke web server. Kemudian sekarang sebentar. Internya agak lama. Kita coba ke public relation-nya. Kita ping ke public relation. Public relation dengan web server-nya. Ini kok lama ya. Sebentar. Lumayan berat karena banyak device-device juga di sini. Jadi lumayan agak lama. Coba sekarang kita ping lagi. Kok lama banget ya? Loh, kok ini kebuka ini sih? Aduh. Nah, di sini file mungkin karena belum terjadi handshake. Coba kita ping sekali lagi dari PC ke web server. Nah, ini udah sukses juga untuk public relation ke web server. Selanjutnya buat ke marketing. Marketing ke web server. Ya, di sini juga masih fail karena belum terjadi handshake ya antara marketing dengan web server. Kita ping sekali lagi. Nah, sudah sukses. Nah, jadi buat semua device ini sudah terhubung karena semuanya udah sukses semua. Tidak ada yang fail.
Yang fail juga karena diakibatkan belum terjadinya handshake. Nah, penyebab karena kita bisa terhubung semua yaitu kita menggunakan protokol RIP versi 2. Jadi tiap gedung yang ada di sini dengan network utama yang ada di sini dan gedung yang ada di sini juga itu bisa terhubung keseluruhannya dengan menggunakan protokol yaitu protokol RIP yang versi 2. Selanjutnya yaitu demo MAC address. Buat demo MAC address itu kita ngelihat MAC address yang ada di switch ini. Caranya yaitu ketikkan perintah show MAC dan show MAC address strip table, nanti di enter, kemudian nanti sebelumnya itu munculnya cuma satu MAC address yang ke daftar belum karena belum melewati router si switchnya ini. Jadi kita untuk muncul 3 kayak gini tuh kita sebelumnya ping dulu antar si PC ini ke router, PC ini juga ke router, kemudian router ngeping ke salah satu PC. Nanti untuk ketiga MAC address ini bakalan terdaftar di switch-nya ini. Kita lihat buat yang technical A untuk MAC address-nya. Nah, di sini MAC address-nya itu sebentar. Oh, yang ini, yang B57 ini. Coba kita lihat di ini ya, di switch-nya. Nah, ini ada kan B57. Nah, untuk B57 ini kan terdaftar di switch 0/1. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Apakah benar switch-nya portnya? Sebentar. Nah, udah benar ya portnya 0/1 sesuai dengan yang ada di MAC address ini. Terus kemudian coba kita cek lagi yang akunting A. Buat yang akunting A di switch yang ini kita close dulu. Kita lihat. Nah, enable lagi root switch-nya, kemudian ketikkan perintah show MAC strip. Kemudian di tab aja, nanti bakal muncul perintah seperti ini, di enter. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya, baru kebaca 1, jadi belum belum melewati router, jadi kita harus ping dulu ke routernya. Nah, sekarang kita ketik lagi perintahnya. Di enter aja. Nah, ini baru ada 3 di sini. Nah, di sini ada port 1/1 sama 0/1. Coba kita cek yang 0/1. Itu angka belakangnya itu 6387. Nah, 0/1 ini punya akunting B ya. Di sini. Nah, 0/1. Coba kita lihat untuk MAC address-nya. Nah, 6387. Ini untuk nilai belakangnya. Kita samain dengan yang terdaftar di switch. Nah, juga udah sama untuk MAC address-nya. Untuk yang 0/1. Untuk yang 1/1 juga harusnya sama. 1/1 berarti ada di port akunting A. Coba kita cek lagi. Ini 808. Kita lihat lagi di switch-nya. Nah, ini sudah sesuai dengan yang terdaftar di switch-nya. Yang terdaftar di MAC address PC tersebut. Mungkin bisa di next aja ke yang gedung 2. Di sini ada public relation. Coba kita config.
Ini sebelumnya mohon maaf belum sempat terganti nama switch-nya. Kita ganti aja. Jadi public relation. Perintahnya sama kayak switch sebelumnya, di enable dulu. Kemudian show make. Kemudian muncul perintah yang sama. Kita enter aja. Ini juga sama, masih 1 karena belum melewati router. Kita ping lagi buat ini ke routernya. Kemudian untuk ini juga ping juga. Terus untuk dari router ke salah satu PC di sini. Kemudian kita cek lagi. Juga udah muncul lagi, jadi ada 3. Coba kita cek portnya PC-nya. 3/1, kemudian ada 2/1. Kita cek yang 3/1. Yang 3/1 itu 9C29. Coba kita buka yang public relation D, karena public relation D terdaftar di port 3/1 itu. Nah, ini 9C29. Sekarang coba kita cek di switch-nya. Sudah sesuai dengan yang terdaftar di PC-nya, sesuai dengan MAC address yang terdaftar. Mungkin bisa dilanjut aja buat ke switch berikutnya. Nah, sama kodenya sama untuk mengaktifkan switch itu enable, enter aja, terus ketikkan perintah stable. Ini juga sama, kita ping lagi. Kemudian kita ping ke salah satu PC. Kita cek lagi untuk address-nya. Ini juga sama, udah jadi muncul 3 ya. Terus coba kita cek portnya. Di sini ada 3/1. Coba kita cek yang marketing D. Itu ada di port 3/1. Port 3/1 itu EB50 untuk nilai belakangnya. Coba kita cek di marketing D. Nah, ini udah sama ya, EB50. Sama seperti di switch. Oke, kurang lebihnya sudah sama semua untuk antar divisi di divisi MAC address-nya. Kemudian selanjutnya itu ada routing table. Routing table itu kita bisa lihat di routernya. Nah, untuk perintahnya itu enable dulu. Kemudian show IP route. Nah, di sini ada beberapa kode. Di sini ada connected, static, EGRP, dan RRIP. Ini protokol yang kami gunakan dan sebagainya. Nah, untuk melihat routing protokolnya, untuk memvalidasinya itu pertama di sini sudah terdapat IP major, yaitu IP yang pertama kali kita gunakan tadi, atau IP utama, yaitu 192.168.10.0/24 is variably subnetted. Maksudnya variably subnetted itu karena kita menggunakan VSLM, ya, teknik VSLM untuk menghitung IP-nya, dan di sini terdapat 7 subnet dan 4 mesh. 7 subnet itu ini. Nah, ini prefix yang ini kita sudah melakukan 7 subnetting, berjumlah 7. Untuk ada marketing, technical, public relation, accounting, router gedung 1 dan router core, router gedung 2 dan router core, kemudian router core dan web server. Nah, kemudian untuk yang 4 mesh ini, itu kita menggunakan 4 prefix yang berbeda. Itu ada 26, 27, kemudian ada 28,
dan ada 30. Jadi totalnya ada 4. Ada 4 prefix berbeda. Walaupun 27 ini ada 2, kita hitungnya satu per satu. Kurang lebih seperti itu untuk routing table secara singkatnya. Ini juga bisa kita buktikan. Cuma agak lama di sini. Jadi juga bisa di 192.168.10.64 itu is directly connected fast Ethernet 00. Kita lihat nih titik 64 itu punya siapa. Kita lihat lagi di SLM table ya. Nah, titik 64 ini punya technical. Kita coba lihat portnya. Nah, portnya itu 00. Coba kita cari port yang 00. Nah, yang ini kan F 0 per 0. Nah, berarti technical ini, IP technical ini sudah terhubung melalui router core ini dan menuju ke router gedung 2, yaitu dari router core ke router gedung 2. Jadi gedung 1 dan gedung 2 ini sudah terhubung ya karena IP gateway technical ini directly connected atau langsung terhubung dengan port fast Ethernet 0/0 atau yang di sini. Nah, jadi si IP technical B ini langsung terhubung dengan router core dan router 2 ini. Jadi otomatis PC technical B bisa berhubungan dengan PC marketing yang ada di C. Kurang lebih untuk routing table seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Boleh dilanjut, boleh balik lagi ke operator. Ya, berikut merupakan presentasi dari tugas besar kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.